Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan menyampaikan mengenai penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian yang materinya disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said dan mereka memiliki kewajiban untuk mengikuti Pekerti 2021. Bahan ajar ini adalah tujuannya dalam workshop kali ini adalah peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Peserta dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Dan pokok bahasan kali ini adalah teknik penyusunan buku bahan ajar, tahap pengembangan, kemudian menyusun buku sebagai bahan ajar, kemudian jadi ada lembar evaluasi bahan ajar, kemudian masuk ke dalam rubrik atau kriteria penilaian. Bagaimana teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar? Jadi sebelum membahas secara teknis dan khusus tentang penyusunan bahan buku ajar secara mendasar, perlu dipahami bahwa bahan ajar adalah suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi menurut National Center for Competency Based Training 2007, adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru, instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian jenis bahan ajar banyak sekali jenisnya, mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Namun demikian, dari keempat jenis bahan ajar tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah didapat adalah bahan ajar cetak. Kemudian fungsi bahan ajar. Fungsi bahan ajar itu adalah ada 3 macam. Satu, bahan ajar dalam pembelajaran klasikal. Kemudian kedua ada bahan ajar dalam fungsi pembelajaran individual, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Kalau bahan ajar dalam pembelajaran klasikal itu sumber belajarnya itu dari pengawas dan pengendali proses pembelajaran. Jadi peserta didik itu bersifat pasif sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Kemudian kalau pembelajaran individual antara lain sebagai media utama dalam proses pembelajaran, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Jadi fungsi bahan ajar juga dalam proses individual itu sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Yang ketiga adalah tadi fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Antara lain sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok, dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Sebagai bahan pendukung bahan pelajar utama dan apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Karakteristik bahan ajar menurut Widodo dan Jasmadi dalam Lestari 2013, pertama adalah self interaction, ya, itu membuat peserta didik mampu membelajarkan diri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Kemudian kedua adalah bahan ajar harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas. Ketiga, bahan ajar memudahkan peserta didik belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas yaitu ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Jadi yang kedua, self-contained, yaitu bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh
untuk memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Ketiga, standalone, yaitu berdiri, bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lainnya. Kemudian keempat adalah adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Kemudian kelima adalah user friendly, yaitu bahan ajar selayaknya hadir memudahkan peserta didik untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Jenis-jenis bahan ajar, kalau menurut Henik dan kawan-kawan, mengelompokkan 5 jenis bahan ajar. Satu, bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, dan model. Bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strips, overhead transparans, proyeksi komputer. Kemudian bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc. Kemudian bahan ajar video seperti video dan film. Bahan ajar media komputer, misalnya media instruction CMI dan computer based multimedia atau hypermedia. Itu jenis bahan ajar. Yang kedua, menurut Ellington dan Reis, bahan ajar itu ada 7 jenis, yaitu bahan ajar cetak dan duplikatnya, bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, bahan ajar display diam yang diproyeksikan, bahan ajar audio ya seperti audio disc, audio tape dan siaran radio, kemudian bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan ajar visual diam seperti tape model, tape realia dan sebagainya, itu adalah bahan ajar audio. Bahan ajar video misalnya siaran televisi dan rekaman video tape. Kemudian bahan ajar komputer, misalnya computer based assisted instruction dan computer based tutorial. Ada juga menurut Rotary, ada bahan ajar itu dikelompokkan dari 4 kelompok, yaitu bahan ajar berbasis cetak, bahan ajar yang berbasis teknologi, bahan ajar yang digunakan untuk praktek dan atau proyek gitu ya, seperti kit science, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain-lain. Ada juga bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, ya terutama dalam pendidikan jarak jauh ya, PJJ, misalnya telepon dan video conferencing. Nah, berdasarkan dari sudut pandang beberapa ahli di atas, ada 2 kelompok besar yang dibagi, yaitu jenis bahan ajar cetak, buku, modul, handout, dan lembar kerja. Kemudian bahan ajar non-cetak, bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display, video, audio, dan overhead transparencies, OHT, yang pernah kita alami zaman sebelumnya. Nah, kemudian buku. Buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan. Jadi hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Jadi buku itu disusun dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, dilengkapi gambar, keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Buku juga sangat membantu guru dan dosen dan peserta didik dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah masing-masing. Jadi secara umum, buku dibedakan menjadi 4 jenis. Menurut Prastowo dalam Lestari, 1 adalah buku sumber, yaitu buku yang dijadikan rujukan, referensi, dan sumber-sumber kajian ilmu tertentu yang biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. Buku bacaan, yaitu buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja. Buku cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. Buku pegangan, juga buku yang bisa dijadikan pegangan.
oleh guru atau dosen atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. Buku ajar atau buku teks juga buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran yang diajarkan. Kemudian handout juga masuk, modul, lembar kerja peserta didik atau LKS. Kemudian kita masuk ke dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak. Bagaimana teknik menyusun bahan ajar cetak? Beberapa ketentuan dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak, antara lain satu judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Kemudian menyusun bahan ajar cetak, setidaknya ada 6 hal yang perlu dipahami. 1. Susunan tampilan bahan ajar jelas dan menarik. Bahasa yang mudah, mampu menguji pemahaman, adanya stimulan, nyaman untuk dibaca, dan sajiannya terstruktur. Materi instruksional, yaitu menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja. Kemudian perlu dilakukan pembelajaran dalam situasi pembelajaran yang dinamis dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mengenai karakteristik isi pesan pembelajar yang akan disampaikan agar tidak salah dalam pemilihan strategi pembelajaran, interaksi pembelajaran, pengelolaan kelas, pemilihan bahan pembelajaran, dan media pembelajaran, dan alat evaluasi yang akan digunakan. Kemudian pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, hendaknya seorang tenaga pendidik yang profesional harus memahami hal ini. Kemudian bagaimana tujuan pengembangan bahan ajar? 1 adalah menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks. Kemudian memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Sebaiknya bahan ajar yang didesain secara lengkap memuat isi dan ilustrasi yang menarik. Ya, akan menstimulasi peserta didik untuk memanfaatkan bahan ajar. Akan merangsang peserta didik untuk memanfaatkan bahan ajar sebagai sumber belajar. Jadi bahan ajar dapat berperan sebagai bahan belajar mandiri apabila dalam pembelajaran didesain secara lengkap. Bahan ajar dilengkapi dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai, materi pembelajaran yang diuraikan dalam kegiatan belajar, ilustrasi media, prosedur pembelajaran, latihan yang dikerjakan dilengkapi rambu jawaban. Ada tes formatif yang dilengkapi dengan kunci jawaban, umpan balik, kemudian daftar pustaka. Nah, prinsip pengembangan bahan ajar itu ada 3, itu adalah ada relevansi, kesesuaian, jadi bahan ajar dan relevan dengan dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian CP, ya. Kemudian konsisten. Nah, konsisten itu keajekan, kemudian adekuasi, kecukupan. Jadi cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai CV yang diajarkan. Jadi bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Nah, langkah pemilihan. Bagaimana CV yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar, kemudian yaitu pertama mengidentifikasi CV, kemudian mengidentifikasi jenis materi bahan ajar, kemudian memilih bahan ajar yang relevan, dan memilih sumber bahan ajar.
Nah, cakupan isi bahan ajar itu berisi adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap. Jadi kalau pengetahuan itu adalah mudah dilihat, menyebutkan nama, jumlah, dan bagiannya, ada konsepnya yang menyangkut masalah definisi, identifikasi, klasifikasi, ciri-ciri khusus, kemudian menyangkut masalah prinsip, penerapan dalil hukum, dan rumus, prosedur, itu langkah-langkah mengerjakan suatu secara urut. Nah, kemudian keterampilan, kemampuan mengembangkan ide, memilih, menggunakan peralatan, dan teknik kerja. Kalau nilai sikap itu ada nilai kebersamaan, kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar, semangat bekerja, mau menerima pendapat orang lain. Nah, skopnya yaitu yang keluasaan atau wide menggambarkan berapa banyak materi atau isi yang dimasukkan ke dalam suatu bahan pembelajaran. Jadi skop pembelajaran itu adalah keluasaan dan kedalaman. Kalau kedalaman itu seberapa detail konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa. Nah, urutan bahan ajar itu sequence, pendekatan prosedural, pendekatan hierarkis. Menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas, itu pendekatan prosedural. Kalau pendekatan hierarkis itu menggambarkan urutan yang berjenjang dari sulit atau dari yang sederhana ke yang kompleks. Nah, teknik penyusunan buku ajar atau daras, buku daras itu adalah buku teks yang digunakan sebagai standar pada mata kuliah atau pelajaran tertentu. Buku ajar itu memiliki karakteristik, satu, sumber materi ajar, referensi baku, mata kuliah atau pelajaran tertentu, disusun sistematis dan sederhana, kemudian terdapat petunjuk pembelajaran. Nah, buku ajar itu menyangkut masalah keamanan nasional, jadi masalah isi, cara penyajian, bahasa, ilustrasi dalam buku ajar selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau isinya buku ajar itu dalam menyusun buku ajar pelajaran sebaiknya memuat sekurang-kurangnya minimal harus dikuasai maha peserta didik. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku, kemudian relevan dengan tujuan mata pelajaran, dan memiliki nilai kebenaran ditinjau dari struktur keilmuan, sesuai dengan perkembangan ipteks. Jadi kemudian kedalaman dalam keluasaan isi buku sesuai dengan jenjang pendidikan. Bagaimana cara penyajiannya? Satu adalah urutan uraian, teratur atau sequence. Penahapan penyajiannya adalah satu, sederhana, kompleks, mudah ke sukar atau mudah ke sulit, saling memperkuat bahan kajian terkait, menarik minat dan perhatian maha peserta didik, menantang dan merangsang maha peserta didik, kemudian pengorganisasian dan sistematika penulisan, memperhatikan aspek kemampuan maha peserta didik, ya, CAP tadi. Bahasa yang digunakan bagaimana? Yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baku. Kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat kematangan dan perkembangan maha peserta didik. Istilah, kosakata, dan simbol-simbol yang dapat mempermudah pemahaman maha peserta. Menggunakan transliterasi yang telah dibakukan. Kemudian ilustrasinya itu relevan dengan isi buku ajar. Jadi di dalam covernya atau ilustrasinya itu relevan dengan isi buku ajar. Tidak mengganggu kesinambungan antara kalimat, antara paragraf, dan bagian dari keseluruhan isi buku.
bagian terpadu dari keseluruhan isi buku juga jelas, baik, dan esensial untuk membantu peserta didik dalam memahami konsep. Secara sistematis, kerangka dan langkah-langkah menulis buku ajar, satu, menyusun RPS dulu. Ya, rencana pembelajaran semester. Sebagai acuan proses pembelajaran mata kuliah pelajaran. Jadi RPS itu sebagai materi substansi buku ajar. Jadi RPS memuat CPMK, capaian mata kuliah atau sub CPMK sebagai sasaran tujuan yang ingin dicapai. Mulai menyusun outline-nya, mulai dari pendahuluan, yaitu deskripsi mata kuliah, CPMK, dan sub CPMK, petunjuk penggunaan buku ajar, kompetensi prasyarat, itu adalah menyusun outline-nya. Nah, kemudian yang ke B, bagian isi, satu judul atau topik pembelajaran, uraian tentang kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran, kesimpulan dan materi pembelajaran dari materi pembelajaran, tugas atau feedback mahasiswa, evaluasi atau tes formatif, kemudian kunci jawaban atau jumlah bab yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Bagian akhir yaitu adalah daftar pustaka, glosarium atau glossary, indeks, lampiran, biografi penulis, kemudian perlengkapan dari buku ajar itu mengenai cover, bagaimana judul buku, judul besar buku, lembar persembahan, kata pengantar, dan daftar isi. Demikian bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dalam membuat bahan buku ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.